Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik loh, yaitu SDLC spiral. Mungkin sebagian dari kalian merasa asing dengan istilah itu, tapi nggak apa-apa, yuk kita bahas bareng-bareng. Let's check it out. SDLC atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak adalah serangkaian langkah atau tahapan yang dilakukan dalam proses pembuatan, perbaikan, atau pengembangan perangkat lunak. Ini seperti resep atau panduan yang harus diikuti ketika membuat program komputer atau aplikasi. Proses ini meliputi perencanaan, desain, pembuatan, pengujian, dan peluncuran perangkat lunak. Setelah diluncurkan, perangkat lunak juga membutuhkan pemeliharaan dan pembaruan. Dengan menggunakan SDLC, tim pengembangan dapat mengelola proyek dengan lebih terstruktur dan memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan berkualitas tinggi serta sesuai dengan kebutuhan pengguna. SDLC model spiral pertama kali diperkenalkan oleh Barry Boehm pada makalahnya yang berjudul Spiral Model of Software Development and Enhancement. Barry Boehm menjelaskan bahwa model spiral merupakan model yang sangat berguna untuk melakukan pembangunan proyek-proyek besar, dan prosesnya dilakukan dengan memperlihatkan resiko proyek sehingga pada akhirnya akan menghasilkan model proses yang tepat sesuai kebutuhan pengguna. Model spiral adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Model spiral merupakan penggabungan dari model prototyping dan waterfall. Model prototyping yang fokus terhadap penyajian atau presentasi kepada user dengan format input dan output, kemudian perangkat lunak akan dievakuasi. Dan model waterfall yang fokus kepada proses pengembangan perangkat lunak yang sistematis atau berurutan. Dalam SDLC spiral, proses pengembangan terbagi menjadi siklus-siklus kecil yang disebut spiral. Setiap spiral mewakili fase dari perencanaan, analisis risiko, desain, pengembangan, pengujian, dan evaluasi. Metode ini mirip dengan naik turunnya spiral, dimulai dengan perencanaan dan analisis risiko, kemudian berlanjut ke tahap pengembangan dan pengujian. Setelah itu dilakukan evaluasi dan kemudian dilanjutkan ke spiral berikutnya dengan peningkatan atau perbaikan. Sederhananya, SDLC spiral adalah pendekatan bertahap dan berulang dalam mengembangkan perangkat lunak yang memungkinkan adaptasi dan perbaikan terus-menerus seiring berjalannya proyek. Fungsinya yaitu adalah untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan perangkat lunak dengan memaksimalkan aspek kecepatan dan ketepatan berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Berikut saya lampirkan pula gambar contoh dari SDLC spiral. Tahapan-tahapan dalam SDLC spiral terdapat 5 tahapan. Yang pertama tahapan liaison, yang kedua planning, yang ketiga analisis risiko, yang keempat rekayasa, dan yang kelima evaluasi. Kelebihan SDLC spiral yaitu pembangunan dan perubahan perangkat lunak yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis, mudah dalam mengestimasi biaya karena proses pembuatan prototipe yang jelas dan terencana dalam tahapan yang sistematis. Manajemen dan analisa risiko yang lebih cepat dan mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi, serta produk software bisa terjadi lebih cepat. Sedangkan kelemahannya yaitu tidak cocok dan sulit diimplementasikan dalam proyek kecil, memakan waktu yang cukup lama, membutuhkan best practice atau pengalaman sebelumnya karena proses yang sangat kompleks, dan juga resiko dalam tahap planning cukup besar, misalnya terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan dan anggaran belanja. Inilah akhir dari pembahasan kita hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.